senang sekali pada pagi hari ini kita bisa bersama-sama kembali memuji dan memuliakan nama Tuhan. Kita mau duduk yang manis, kita mau memuji Tuhan, kita mau bersama-sama memuliakan nama Tuhan kita. Mari kita angkat satu pujian yang mengatakan memuji Tuhan selalu. Semangat ya. Puji Tuhan selalu, mari kita puji Dia. Memuji Tuhan selalu, mari kita puji Dia. Puji, puji, mari kita puji Dia. Puji, puji, mari kita puji Dia. Memuji Tuhan selalu. Memuji Tuhan selalu, mari kita puji Dia. Memuji Tuhan selalu, mari kita puji Dia. Puji, puji, mari kita puji Dia. Puji, puji, mari kita puji Dia. Sekali lagi kita katakan, memuji Tuhan selalu, mari kita puji Dia. Memuji Tuhan selalu, mari kita puji Dia. Memuji Tuhan selalu, mari kita puji Dia. Puji, puji, mari kita puji Dia. Puji, puji, mari kita puji Dia. Nah, adik-adik, mari kita lipat tangan, tutup mata, kita mau berdoa terlebih dahulu. Tuhan Yesus, kami mengucap syukur pada pagi hari ini kami boleh kembali beribadah sekolah minggu Tuhan secara online. Tuhan berkati ibadah kami dari awal sampai pada akhirnya. Kiranya hanya Tuhan yang boleh memimpin dan menolong kami agar kami dapat beribadah dengan baik ya Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Nah adik-adik semua, meskipun di situasi pandemi ini kita tetap bersyukur kita bisa beribadah dan kita punya papa, mama, kakak dan adik yang sayang sama kita. Ya, betul. Terutama kita punya Yesus yang sangat sayang sama kita. Mari kita memujikan lagu Yesus Sayang Semua. Yesus sayang semua, semua, semua. Yesus sayang semua, sayang semua. Sayang papa, sayang mama, sayang kakak,
adik-adik, kita mau mendengarkan cerita firman Tuhan pada pagi hari ini. Kita mau mempersiapkan hati kita, biarlah kita boleh datang ke hadapan Tuhan dengan hati yang sungguh ingin mendengarkan cerita firman Tuhan pada pagi hari ini. Kita mau naikkan satu pujian, firman Tuhan ada di hatiku. Alkitab, lalu ku baca. Srek, 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 srek. Firman Tuhan ada di hatiku, ada di langkahku, ada di hidupku, dan terus bertumbuh sirami jiwaku. Berbuah, 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 berbuah. Ku buka Alkitab. Jangan lupa gayanya ya adik-adik. Ku buka Alkitab, lalu ku baca. Strek, 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 strek. Firman Tuhan ada di hatiku, ada di langkahku, ada di hidupku, dan terus bertumbuh sirami jiwaku. Berbuah, 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 berbuah. Sekali lagi, firman Tuhan ada di hatiku. Firman Tuhan ada di hatiku, ada di langkahku, ada di hidupku, dan terus bertumbuh sirami jiwaku. Berbuah, 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 berbuah. Senang sekali bisa memuji Tuhan bersama dengan Wonder Kids hari ini. Selamat mendengarkan firman Tuhan. Hello Wonder Kids, good morning. Hai, how are you Wonder Kids? Wonder Kids, apa kabarnya nih? Gak usah percaya, Wonder Kids yang ada di rumah maupun yang ada di gereja pasti semuanya sehat-sehat bukan? Nah Wonder Kids, hari ini kembali Lause Evi akan menceritakan firman Tuhan kepada Wonder Kids di rumah maupun yang ada di gereja. Nah Wonder Kids, sebelum kita mulai mendengarkan firman Tuhan, mari kita lipat tangan kita tutup mata, kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih kami sudah memuji nama-Mu ya Tuhan. Kami juga sudah memuliakan nama-Mu. Tuhan, sekarang kami mau mendengarkan firman Tuhan. Tuhan Yesus berkati kami semua agar kami dapat duduk dengan manis, tertib, dan dapat mendengarkan firman Tuhan dengan baik. Terima kasih Tuhan Yesus. Berkati kami semua. Berkati juga Lause Evi yang akan bercerita. Hanya dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa. Nah Wonder Kids, Lause punya satu kabar gembira buat Wonder Kids. Apa itu? Minggu lalu Wonder Kids tahu nggak kalau sebagian Wonder Kids sudah ada yang beribadah di gereja. Wah, senang sekali bukan? Lause pasti senang. Begitu juga dengan Lause-Lause yang lain. Karena dapat bertemu dengan teman-teman Wonder Kids. Waduh, senang sekali karena sudah sekian lama kita tidak bertemu bukan? Nah Wonder Kids, bagi Wonder Kids yang ingin beribadah di gereja bersama teman-teman yang di gereja seperti minggu lalu, Wonder Kids bisa ajak papa mama untuk beribadah di gereja. Akan tetapi, jikalau tidak bisa, Wonder Kids jangan bersedih, jangan tidak bersemangat, karena Wonder Kids masih bisa tetap beribadah dari rumah. Mau ibadah di rumah maupun di gereja, sama-sama dapat menyenangkan hati Tuhan. Asalkan kita ibadah, kita mendengarkan firman Tuhan, kita memuji nama Tuhan dengan tulus dan sungguh-sungguh. Betul Wonder Kids? Nah Wonder Kids, sebelum Lause mulai cerita, Lause ingatkan agar Wonder Kids sekarang duduk yang manis, duduk yang rapi, dan mari kita mulai cerita kita, oke? Nah Wonder Kids, tahukah kalian bahwa Tuhan Yesus selalu bersama dengan murid-muridnya?
ketika sedang berjalan, ketika sedang melayani, ketika sedang melakukan mukjizat, ketika sedang menyembuhkan orang sakit, dan bahkan ketika sedang tidur dan makan pun, Tuhan Yesus selalu bersama dengan murid-muridnya. Nah, Wonder Kids, seperti yang kita ketahui bahwa Tuhan Yesus adalah Mesias. Dia adalah Raja di atas segala raja. Dia adalah Raja yang maha mulia. Nah, Wonder Kids, pada suatu hari nih, Tuhan Yesus sedang makan bersama dengan murid-muridnya. Dan biasanya ketika sedang makan, Tuhan Yesus akan selalu mengajarkan hal-hal kepada murid-muridnya. Akan tetapi pada hari itu, Tuhan Yesus melakukan sesuatu yang sangat berbeda dari apa yang seharusnya dilakukan oleh seorang raja. Nah, di mana kita semua tahu bahwa seorang raja biasanya akan selalu dilayani, bukan? Seorang raja akan disembah-sembah, dimuliakan, dipuja, dan bahkan dilayani apapun maunya. Betul, Wonder Kids? Nah, Wonder Kids, akan tetapi pada saat itu Tuhan Yesus tidak menerima perlakuan seperti itu. Tuhan Yesus tidak dilayani oleh murid-muridnya. Nah, apa yang Tuhan Yesus lakukan? Apakah Wonder Kids tahu? Apa? Nah, Losu Ilvi akan kasih tahu apa yang Tuhan Yesus lakukan pada saat makan bersama dengan murid-muridnya. Nah, pada saat itu Tuhan Yesus mulai menanggalkan jubahnya, yaitu baju lapisan luar. Lalu, apa yang akan dia lakukan? Nah, setelah melepaskan jubahnya, Tuhan Yesus mengambil kain lenan. Apa itu kain lenan, adik-adik? Nah, Lausa akan kasih tahu ya. Kain lenan itu adalah kain biasanya yang dipakai untuk lap. Nah, Tuhan Yesus pada saat itu mengambil kain lenan itu dan diikatkannya pada pinggangnya. Semua murid pasti bingung. Apa yang akan dilakukan Tuhan Yesus ya? Apa ya? Nah, pasti semua murid kebingungan. Dan murid-muridnya bertanya pada satu kepada yang lain. Kenapa Tuhan Yesus begitu? Kenapa Tuhan Yesus mengambil kain? Terus kenapa diikatkan di pinggangnya? Apa yang Tuhan Yesus lakukan ya adik-adik? Nah, murid-murid bertanya satu dengan yang lainnya. Belum pernah mereka melihat Tuhan Yesus lakukan hal seperti itu. Nah, adik-adik, apa yang dilakukan Tuhan Yesus saat itu sama seperti seorang pelayan. Adik-adik tahu kan apa itu pelayan? Pelayan adalah orang yang selalu melayani tuannya. Nah, pada saat itu Tuhan Yesus mengambil sebuah baskom. Dan tentunya baskom itu berisi dengan air. Dan kemudian Tuhan Yesus berjalan mendekati muridnya yang paling dekat dengannya. Murid itu tentu terkejut dan tidak mengerti apa yang akan dilakukan Tuhan Yesus. Nah, apa ya? Kenapa Tuhan Yesus mendekati aku? Kata salah satu murid yang dekat dengan Tuhan Yesus itu. Apa yang Tuhan Yesus lakukan adik-adik? Tuhan Yesus pada saat itu memegang kaki muridnya dan mulai mencucinya dengan air. Wah, murid-murid semuanya saling pandang-pandangan. Semuanya pasti kaget. Kenapa Tuhan Yesus mencuci kaki salah satu murid dengan air? Dan bukan hanya mencucinya dengan air adik-adik. Tuhan Yesus juga melap kaki muridnya itu dengan kain yang terikat di pinggangnya. Waduh, kenapa Tuhan Yesus lakukan seperti itu? Kenapa Tuhan Yesus malah melayani murid-muridnya? Semua murid sangat terkejut. Tapi tidak ada yang berani bertanya. Kenapa Tuhan Yesus melakukan hal seperti itu? Kenapa ya? Saling pandang murid-muridnya. Bertanya di dalam hati. Kenapa Tuhan Yesus seperti ini? Kenapa Tuhan Yesus berlaku seperti itu? Kenapa Tuhan Yesus membasuh kaki kami dan bahkan melap kaki kami? Ada apa? Waduh, Tuhan Yesus menjadi pelayan bagi murid-muridnya adik-adik. Wah, Tuhan Yesus yang adalah seorang raja, anak Allah yang maha kuasa, dan juga anak Allah yang maha mulia, ia tetap mau menjadi pelayan bagi murid-muridnya. Waduh,
inilah Mesias yang sesungguhnya. Nah, Wonder Kids, firman Tuhan hari ini mengajarkan bahwa Allah yang begitu besar, Allah yang begitu maha mulia, Allah yang begitu maha tinggi, rela merendahkan dirinya untuk menjadi pelayan bagi semua murid-muridnya. Nah, Tuhan Yesus yang begitu besar, yang seorang raja mau melakukan hal seperti itu kepada murid-muridnya. Nah, adik-adik, Tuhan Yesus juga mau adik-adik mempunyai hati sama seperti Tuhan Yesus. Apa itu? Hati yang melayani dengan sungguh-sungguh. Seperti yang Lause katakan, hati yang melayani tidak memilih-milih, tidak membeda-bedakan. Melayanilah dengan segenap hati. Nah, adik-adik juga bisa melayani di sekolah, di rumah, bahkan di gereja. Contohnya, ketika ke gereja, adik-adik bisa membantu Lause untuk merapikan kursi-kursi ketika selesai ibadah sekolah minggu. Dan adik-adik juga bisa membantu Lause untuk menjalankan kolekte persembahan. Itu yang namanya pelayanan. Tetapi yang tentunya harus dengan segenap hati. Tidak boleh terpaksa, tidak boleh marah-marah. Tuhan Yesus akan senang jika kita melakukan semua hal dengan sukacita dan sepenuh hati. Nah, adik-adik, Lause berharap adik-adik yang di rumah maupun yang ada di gereja betul sungguh-sungguh melayani dengan segenap hati dan penuh sukacita dan tanpa membeda-bedakan pelayanan itu. Oke? Nah, adik-adik, cukup sekian cerita firman Tuhan hari ini. Lause berharap adik-adik di rumah semua masih tetap semangat belajar. Meskipun ada yang sudah belajar di sekolah, tapi ada juga yang masih belajar di rumah. Semuanya harus tetap semangat ya. Dan tidak lupa untuk selalu berdoa kepada Tuhan Yesus. Meminta pertolongan kepada Tuhan Yesus. Oke? Nah, adik-adik, mari kita lipat tangan kita tutup mata, kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih karena kami sudah mendengarkan firman-Mu. Tuhan Yesus, tolong setiap kami agar kami dapat menjadi anak-anak yang seperti Tuhan inginkan. Kami dapat mempunyai hati yang sama seperti Tuhan Yesus. Mau melayani tanpa membeda-bedakan, mau melayani dengan sungguh-sungguh dan dengan segenap hati. Terima kasih Tuhan. Tuhan Yesus pimpin kami, Tuhan Yesus tolong kami, Tuhan Yesus berkati kami. Hanya dalam nama Tuhan Yesus kami mengucap syukur dan kami sudah berdoa. Amin. Nah, adik-adik tetap jaga kesehatan di rumah ya. Sampai jumpa minggu depan. Bye Wonder Kids.